Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Hanifah, NIM 1915284 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyandang disabilitas. Mungkin langsung saja definisi dari penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan mental atau fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya. Yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan juga penyandang cacat fisik dan mental. Ada pula tujuannya. Tujuan konseling rehabilitasi penyandang disabilitas yaitu tujuan yang hendak dicapai di dalam rehabilitasi ini ialah menuju kemandirian setiap individu penyandang kelainan cacat, sehingga dapat menghilangkan ketergantungan individu terhadap orang lain, yaitu untuk mencapai kemandirian secara mental, fisik, psikologis, dan juga sosial. Selanjutnya yaitu ada aspek penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu ada aspek yang berasal dari penyandang disabilitas itu sendiri, yang meliputi hambatan fisik mobilitas, hambatan mental psikologis, hambatan pendidikan, hambatan produktivitas, hambatan sosial ekonomi, dan juga fungsi sosial. Yang kedua yaitu ada aspek dari pihak keluarga, meliputi sikap memberi perlindungan secara berlebihan yang dapat menghambat perkembangan kemampuan yang optimal. Terus juga pengetahuan yang rendah. Terus ada juga diskriminasi karena kurangnya kesadaran tentang pendidikan bagi anaknya, dan juga hal lain seperti malu gitu, malu menampilkan anaknya atau bosan sehingga terlalu memanjakan gitu. Yang ketiga itu ada aspek dari masyarakat, meliputi masyarakat ragu terhadap kemampuan atau potensi para penyandang disabilitas, terus juga merasa masa bodoh gitu, bersifat masa bodoh. Terus lemahnya pengelolaan organisasi penyandang disabilitas. Ada aspeknya dari pemerintah, yang dimana undang-undang penyandang disabilitas belum dijalankan secara optimal atau dengan baik. Selanjutnya yaitu ada tahap rehabilitasi pada penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu ada tahap pra-rehabilitasi, yaitu tahap yang dilakukan sebelum rehabilitasi dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada klien dan keluarga agar ada kesepakatan tentang program rehabilitasi dan meyakinkan klien bahwa rehabilitasi ini dapat berjalan sesuai tujuan. Jika dilakukan dengan kerjasama yang baik, pada tahap ini juga ada pemeriksaan pada klien. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan rehabilitasi. Dalam tahap ini, klien sudah melakukan program rehabilitasi baik yang dilakukan dengan sistem panti, institusi, ataupun sistem non-panti. Pada tahap ini, klien mendapatkan pelayanan ketiga jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi sosial. Yang ketiga yaitu ada tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Pada tahap ini diberikan kepada klien yang sudah menjalankan rehabilitasi dan dianggap sudah siap berdiri sendiri gitu, kembali ke masyarakat. Namun untuk menetapkan hasil rehabilitasi, klien masih dibina dan dievaluasi apakah klien sudah benar-benar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan apakah masyarakat sudah mau menerima kehadirannya. Maka biasanya pada tahap ini dibentuk dua kegiatan, yaitu kegiatan penyaluran dan juga kegiatan penyaluran dan pembinaan, dan terus-menerus dilakukan bimbingan gitu. Diharapkan klien dapat menjadi warga yang penuh dengan produktif. Selanjutnya yaitu ada kekurangan konseling rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
Yang pertama itu seseorang yang menangani konseling rehabilitasi bagi penyandang disabilitas bukan berlatar belakang dari pendidikan BK atau BKI. Yang kedua, minimnya fasilitas yang ada sehingga berdampak negatif untuk meningkatkan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu kemungkinan rehabilitasi akan berjalan dengan tidak efektif jika pelayanannya tidak dilakukan di tempat khusus rehabilitasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan konseling rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Terbagi 3, yaitu mencegah, menyembuhkan, dan juga pemeliharaan. Untuk yang mencegah yaitu membuat individu tersebut terhindar dari hal-hal yang bisa menambah kondisinya menjadi lebih berat, lebih parah, dan juga menimbulkan disabilitas yang ganda. Yang kedua yaitu menyembuhkan. Nah, fungsi penyembuhan atau pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi yang bertujuan untuk penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental, dapat sembuh dari kondisi yang disandangnya. Yang ketiga yaitu ada pemeliharaan, penjagaan bagi penyandang disabilitas yang telah memperoleh layanan rehabilitasi tentu diharapkan membuahkan hasil dengan kondisi yang medik, sosial, dan keterampilan organ gerak atau keterampilan vokasionalnya membaik. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.